Nah, dari masuk ke sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang elektrokimia. Bab elektrokimia, silakan kalian simak. Ya, sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Sel Volta yaitu di mana reaksi kimia akan menghasilkan energi listrik. Sini reaksinya berlangsung dengan spontan. Sedangkan pada sel elektrolisis, sini memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia, di mana reaksinya berlangsung tidak spontan. Kedua tipe sel ini menggunakan elektroda, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik antar selnya dan dicelupkan dalam larutan elektrolit yang terlibat dalam reaksi tersebut. Elektroda dibagi menjadi dua jenis, yaitu anoda dan katoda, di mana pada anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang melepaskan elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu yang dapat menangkap elektron. Baik, kalian perhatikan bagan sel Volta berikut ini. Sel Volta terdiri dari elektroda seng yang dicelupkan di dalam larutan seng sulfat atau ZnSO4. Kemudian pada larutan yang kedua, yaitu elektroda tembaga dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat atau CuSO4, di mana kedua larutan ini dihubungkan oleh suatu jembatan garam, di mana fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menyeimbangkan ion-ion yang dihasilkan. Dan disambungkan dengan kawat yang dihubungkan dengan voltmeter, tujuannya adalah untuk melihat energi listrik yang dihasilkan. Baik, kalian perhatikan di sini, seng bertindak sebagai anode. Dia akan melepaskan dua elektron. Elektron ini nanti akan mengalir ke katode dan ditangkap di sini oleh ion Cu2+ yang berasal dari larutan CuSO4. Sehingga reaksinya menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan endapan Cu. Di sini terjadi reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Sehingga reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Zn ditambah Cu2+ akan menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Nah, karena adanya aliran elektron inilah, maka di sini akan dihasilkan energi listrik yang dapat kalian lihat di dalam voltmeter. Dalam hal ini dihasilkan 1,10 volt. Ini bisa kalian lihat, ya. Reaksi oksidasinya berlangsung pada anoda dan reaksi reduksinya berlangsung pada katoda. Kemudian ion-ion yang terbentuknya ini diseimbangkan oleh jembatan garam, yaitu berupa pipa U yang terbalik. Dan notasi selnya dituliskan sebagai berikut. Dari reaksi oksidasi dulu pada anoda yang melepaskan elektron, kemudian ke katoda yang menerima elektron atau reaksinya reduksi. Sehingga notasi selnya dituliskan sebagai Zn dalam kurung S, ini artinya berupa padatan, ya, berubah menjadi Zn2+ yang terlarut, Aki, kemudian ada tanda garis 2, ini dihubungkan oleh jembatan garam. Sini baru reaksi reduksinya, Cu2+ yang terlarut berubah menjadi Cu dalam bentuk endapan. Bagian anoda ditulis di sebelah kiri dari bagian katoda. Sini garis lurus menunjukkan batas fasa, yaitu fasa yang berbeda, misalnya dalam bentuk terlarut dan padat.
Jika fasanya sama, maka digunakan tanda koma, bukan garis. Untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Mungkin hanya itu saja yang Ibu jelaskan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.